Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dan keluarga di rumah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Audio Jungle. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang macam-macam alat ukur. Untuk mengukur suatu benda harus sesuai dengan ukuran benda tersebut kan? Nah, biasanya pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang bervariasi. Misalnya, untuk mengukur pensil, kita menggunakan penggaris. Namun, untuk mengukur jalan raya menggunakan meteran kelos. Berikut ini akan kita bahas pengukuran besaran-besaran fisika yang meliputi panjang, massa, dan waktu. Sekalian simak slide selanjutnya ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengukuran panjang. Untuk pengukuran panjang sendiri, biasanya menggunakan 3 alat. Ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengukuran panjang dengan mistar. Mistar sendiri memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Nah, untuk mengukur dengan mistar, posisi mata kita harus melihat tegak lurus terhadap skala ketika membaca skala mistar. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran akibat beda sudut kemiringan dalam melihat atau disebut dengan kesalahan paralaks. Di situ ada contoh alatnya ya, itu adalah contoh dari mistar. Nah, contoh mistar sendiri itu ada di tabel yang bawah sendiri ya, Nak. Di situ ada pengukurannya. Yang benar pengukuran itu ada di 21,7 cm. Yang kedua adalah pengukuran panjang dengan jangka sorong. Jangka sorong itu sendiri merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter cincin dan diameter bagian dalam sebuah pipa. Bagian-bagian penting jangka sorong yaitu yang pertama, rahang tetap dengan skala tetap terkecil 0,1 cm. Yang kedua, rahang geser yang dilengkapi skala nonius, skala tetap, dan nonius mempunyai selisih 1 mm. Di samping itu ada gambar jangka sorong ya, Nak. Tolong untuk kalian perhatikan. Dan yang terakhir adalah pengukuran panjang dengan mikrometer skrup. Mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis, seperti mengukur ketebalan plat, diameter kawat, dan onderdil kendaraan yang berukuran kecil. Bagian-bagian dari mikrometer adalah rahang putar, skala utama, skala putar, dan silinder bergerigi. Skala terkecil dari skala utama bernilai 0,1 mm, sedangkan skala terkecil untuk skala putar sebesar 0,01 mm. Di bawah itu ada gambar mikrometer skrup, jadi kalian bisa melihat
bagian-bagian dari micrometer skrum itu sendiri ya. Selanjutnya adalah pengukuran massa benda. Timbangan digunakan untuk mengukur massa benda. Prinsip kerjanya adalah keseimbangan kedua lengan, yaitu keseimbangan antara massa benda yang diukur dengan anak timbangan yang digunakan. Dalam dunia pendidikan, sering digunakan neraca Auhaus, 3 lengan atau 2 lengan. Perhatikan beberapa alat ukur berat berikut ini. Yang ada di sebelah itu kan ada gambar timbangan kan? Coba kalian simak ya. Bagian-bagian dari neraca Auhaus 3 lengan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram dengan tiap skala bernilai 1 gram. Yang kedua, lengan tengah berskala mulai 0 sampai 500 gram. Tiap skala sebesar 100 gram. Dan yang terakhir adalah lengan belakang dengan skala bernilai 10 sampai 100 gram. Tiap skala sebesar 10 gram. Dan yang terakhir adalah pengukuran besaran waktu. Berbagai jenis alat ukur waktu, misalnya jam analog, jam digital, jam dinding, jam atom, jam matahari, dan stopwatch. Dari alat-alat tersebut, stopwatch termasuk alat ukur yang memiliki ketelitian cukup baik, yaitu sampai 0,1 sekon. Nah, di bawah itu adalah contoh-contohnya ya. Untuk memperdalam materi-materi yang sudah Bu Fania jelaskan tadi, di sini Bu Fania mempunyai beberapa contoh dari alat-alat ukurnya. Yang pertama, coba kalian perhatikan gambar jangka sorong ini. Di situ ada soal, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan hasil pengukuran diameter tabung menggunakan jangka sorong. Berdasarkan gambar tersebut, hasil yang benar adalah, coba sekarang kalian perhatikan gambarnya ya. Di situ ada skala nonius dan skala utama. Kalian lihat dulu yang skala utama. Skala utamanya berapa di situ? Skala utamanya adalah 5,7. Bu, dari mana sih 5,7 itu, Bu? Kalian lihat. Di bawah sendiri ada yang namanya skala nonius kan? Nah, skala nonius itu sendiri ada angka 0. Di atas angka 0 ada garis kan? Nah, garis itu berada di tengah-tengah antara 7 dan 8. 7, 8 dari mana, Bu? Dari kalian lihat dulu yang skala utama. Di situ ada angka 5 kan? Angka 5 ada garis yang panjang dan garis yang pendek. Sekarang kalian hitung. Garis yang pendek dari yang panjang ke yang pendek ada berapa di situ? Sampai dia berhenti di angka 0 yang berada di skala nonius di atasnya itu ya. Nah, di situ skala utamanya ada di 5,7. Sekarang kita lihat di skala noniusnya. Skala noniusnya ada di mana? Skala nonius ada di paling bawah sendiri. Kita mulai dilihat dari yang angka 0. Angka 0 kalian lihat. Di situ ada garis yang sejajar dengan garis skala utama. Ada di mana? Ada di angka 5. Bu, di situ nggak ada angka 5, tapi kalian hitung lagi garis yang pendek ada berapa? Sampai dia berhenti di satu garis yang sejajar dengan skala utama. Nah, di situ ketemunya 0,05. Jadi totalnya 5,7 ditambah 0,05. Hasilnya adalah 5,75. Jadi hasil yang benar adalah 5,75. Sampai di sini paham kan, Nak? Paham ya? Sekarang coba kalian perhatikan lagi contoh yang kedua. Di situ adalah timbangan. Timbangan tadi berupa alat ukur dari massa benda. Perhatikan hasil pengukuran di samping. Kalian lihat timbangannya di situ ya. Massa benda M berdasarkan hasil pengukuran adalah
Sekarang kita coba lihat penyelesaiannya. Di gambar itu ada timbangan dengan massa benda M, dan di situ juga ada massa benda yang sudah tertulis nilainya. Yang pertama, diketahui M1 adalah 200 gram, M2-nya 1 kg, M3 20 gram. Di sini kalian harus merubah ke dalam gram. Sebenarnya itu tergantung dari perintah soalnya ya. Kalau perintah soalnya harus dirubah dalam gram, berarti semua harus dirubah dalam gram. Kalau perintahnya berupa kilogram, berarti semuanya harus dirubah ke dalam kilogram. Di sini perintahnya adalah dirubah dalam gram. Berarti yang M2 1 kg harus kalian rubah ke dalam gram. Hasilnya adalah 1000 gram. Ditanya apa? Ditanya massa total. Jadi jawabnya MT atau massa total sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 sama dengan 200 gram ditambah 1000 gram ditambah 20 gram sama dengan 1220 gram. Jadi massa benda M adalah 1200 gram. Sampai sini paham ya, Nak? Contoh selanjutnya adalah di situ gambar stopwatch, berarti dia alat ukur waktu. Kita lihat soalnya ya. Saat pelajaran olahraga berlangsung, seorang guru olahraga mengukur waktu jalannya pertandingan dengan menggunakan stopwatch. Setelah pertandingan selesai, posisi jarum stopwatch seperti gambar di samping. Lamanya pertandingan berlangsung adalah perintahnya dilihat. Di situ harus dirubah ke dalam detik. Berarti penyelesaiannya adalah, nah, untuk menentukan detik sama menitnya, kalian lihat dulu ya gambar di samping. Skala yang besar itu menunjukkan detik. Yang ada panah warna hijau itu menunjukkan detik. Sedangkan skala yang kecil menunjukkan menit. Itu yang ada di panah warna pink itu ya. Sekarang kalian lihat. Pada panah yang menit itu, kalian fokus pada lingkaran yang kecil. Di situ menunjukkan di angka berapa? Ayo coba kalian lihat. Ada di angka 10 kan? Berarti dia bernilai 10 menit. Sekarang kalian lihat yang di lingkaran paling besar. Yang di skala paling besar adalah detik. Kalian lihat di situ jarumnya menunjukkan di angka berapa? Di angka 10 kan? Berarti hasilnya adalah 10 detik. Sekarang kalian ingat-ingat lagi. Tadi soalnya harus dirubah ke dalam detik. Berarti 10 menit harus kalian rubah ke dalam detik. Kalian harus ingat 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 10 menit dikali 60 sama dengan 600 detik. Sehingga 10 menit ditambah 10 detik sama dengan 600 detik ditambah 10 detik sama dengan 610 detik. Jadi lamanya pertandingan berlangsung adalah 610 detik. Sampai di sini paham ya? Dari materi-materi yang sudah Bu Fania jelaskan tadi, kita ambil kesimpulannya ya. Dari macam-macam alat ukur. Pengukuran besaran fisika itu ada 3. Dari panjang, massa, dan waktu. Untuk pengukuran panjangnya sendiri, biasanya menggunakan 3 alat. Mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Kalau untuk mengukur massa benda, biasanya menggunakan timbangan. Untuk mengukur besaran waktu, biasanya dengan menggunakan jam analog, jam digital, jam dinding, stopwatch. Tapi alangkah lebih baiknya kita mengukurnya menggunakan stopwatch. Terus kalian tadi juga sudah belajar dari contoh-contoh soal-soal yang sudah Bu Fania jelaskan tadi. Bu Fania harap
pertemuan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan kalian semua bisa memahaminya. Sampai bertemu lagi minggu depan, kita akan ada ulangan tengah semester ya. Jadi Bu Fani harap kalian banyak-banyak belajar di rumah supaya besok kalian bisa menjawab semua soal-soal ulangan tengah semesternya. Sekian dari Bu Fania, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.